Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Jawa Timur. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama kami. Seorang pemuda di Gresik diringkus polisi karena mencabuli remaja usia 15 tahun. Seorang pria berusia 61 tahun di Ngawi tewas usai tercebur di sumur sedalam 25 meter. Ribuan bonsai hias dengan harga fantastis dipamerkan dalam kontes nasional bertajuk Giri Kedaton Bonsai di Gresik. Seorang pemuda di Gresik harus berurusan dengan aparat kepolisian karena ulahnya cabuli remaja usia 15 tahun di area gubuk persawahan. Mirisnya pelaku mengancam dan mencekoki korban sebelum melakukan perbuatan bejatnya. Tersangka AN alias Sogol hanya bisa tertunduk saat digelandang petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Gresik. Pria berusia 20 tahun warga desa Banter, Kecamatan Benjeng ini diringkus polisi karena mencabuli remaja 15 tahun di gubuk area persawahan. Perbuatan bejat tersebut dilakukan Sogol sebanyak 2 kali, yakni di rumah pelaku dan di area persawahan. Kepada penyidik, pelaku selalu mencekoki minuman keras jenis arak kepada korban sebelum disetubui. Pelaku juga mengancam dan memukul wajah korban yang putus sekolah karena berusaha melawan. Akhir tahun 2025, pukul 15.00 WIB, 5 pelaku di Ujung Bareng, Desa Banter, Kecamatan Benjeng, Gresik. Pada saat itu rumah pelaku dalam keadaan sepi, korban diajak minum minuman keras jenis arak di rumah pelaku, lalu korban diajak masuk ke dalam kamar, kemudian disetujui oleh pelaku. Yang kedua, kejadian di Gubuk Jatiroke, Benjeng, Gresik, setelah minum minuman keras, kemudian korban ditarik ke gubuk sebelah untuk disembuhkan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang juga seorang residivis kasus pengeroyokan ini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Muhammad Kodim melaporkan dari Gresik. Gara-gara kena tendang anaknya saat tidur, seorang bapak di Pulau Mandangin, Sampang menyiram istrinya dengan teh yang baru diseduh air mendidih. Tersangka akhirnya diringkus tim Satreskrim Polres Sampang yang menuju Pulau Mandangin naik perahu saat dini hari. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Desa Barat Pulau Mandangin ini bermula saat seorang pria berinisial MRT kena tendang anaknya yang berusia 5 tahun saat sedang tidur. Karena kaget, MRT memukul anaknya hingga menangis. Insiden itu memicu cekcok mulut antara pelaku dan istrinya hingga berujung penyiraman teh panas ke tubuh sang istri. Korban mengalami luka melepuh di tubuh dan dadanya hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Usai mendapat laporan, aparat Polres Sampang bergerak cepat meringkus pelaku. Petugas harus naik perahu selama 2 jam menyeberangi laut menuju rumah pelaku di Pulau Mandangin pada Jumat dini hari. Karena ada teriakan, korban bertanya. Dan anaknya menangis, korban bertanya, kenapa kok MS menangis? Saya pukul, kenapa kok dipukul? Karena MS menendang kepala saya saat tidur. Nah, kemudian terjadi cekcok mulut, korban memberikan teh yang masih panas ke pelaku, yaitu MST, dan ketika berbalik, teh panas tersebut disiramkan ke badannya. Tersangka MRT yang digerebek saat sedang tidur hanya bisa pasrah dan mengaku menyesal atas perbuatannya. Tersangka diancam dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Nia Karunia melaporkan dari Sampang. Seorang anak di Kabupaten Tuban tega menganiaya ayah kandungnya dengan batu, akibatnya sang ayah terluka di kepala. Meski selamat, korban kini masih harus menjalani perawatan jalan di rumah sakit setempat. DI pria berusia 30 tahun warga desa Padasan Tuban harus berurusan dengan polisi lantaran pelaku tega menganiaya MR berusia 59 tahun yang tak lain merupakan ayah kandungnya. Pelaku menganiaya sang ayah dengan bongkahan batu besar hingga mengalami luka di kepala.
Sesaat setelah penganiayaan, pelaku ditangkap polisi. Dari hasil pemeriksaan dan keterangan dari pelaku, ia nekat melukai ayah kandungnya karena sakit hati lantaran saat silaturahmi ke rumah orang tuanya, ia sempat diacuhkan. Polisi menyita barang bukti berupa batu yang digunakan untuk menganiaya ayahnya. Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penganiayaan terhadap ayahnya sendiri, korban inisial M, umur 59 tahun, dengan alamat yang sama, Dusun Badasan, Kecamatan Kero, Kabupaten Tuban. Adapun barang bukti yang diamankan, kaos doker, biru doker, juga ada 1 buah batu. Jadi untuk kronologi berdasarkan keterangan tersangka, yang tersangka ini ada berselisih dengan orang tuanya, ayahnya, sehingga pada saat itu terjadi penganiayaan terhadap ayah sendiri. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang penganiayaan berat, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sapari Ranu Wijaya melaporkan dari Tuban. Seorang pria berusia 61 tahun di Ngawi tewas usai tercebur di sumur sedalam 25 meter di sekitar rumahnya. Evakuasi sempat terkendala sumur yang sempit dan diduga ada gas beracun di kedalaman sumur. Sumarno, 61 tahun, tewas di dasar sumur sedalam 25 meter di rumahnya di Desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Sabtu malam. Nur Hayati, anak korban, langsung menangis histeris mengetahui kejadian yang menimpa ayahnya, sedangkan warga segera mendatangi lokasi kejadian. Peristiwa bermula ketika Nur Hayati tidak menemukan ayahnya di rumah, padahal hari sudah malam. Saat dicari, ia kaget melihat tubuh ayahnya berada di dalam sumur. Warga dan perangkat desa setempat yang mendapat laporan lalu berupaya menghubungi petugas terkait untuk evakuasi korban. Menurut laporan dari warga sini, itu sekitar habis asar, itu kambingnya lepas. Jadi ngejar kambingnya, mau nangkap kambingnya. Terus? Di dekat sumur situ. Terus terpeleset tuh gimana, Pak? Ya itu belum, perkiraan terpeleset, soalnya sama kambingnya juga. Evakuasi sempat terkendala sumur yang sempit dan diduga ada gas beracun di dalam sumur. Untuk kesulitan atau kendala sumur yang sempit ditambah dengan adanya tanda-tanda besi yang memungkinkan kita menaik atau turun karena sangat sempit, untuk korban mungkin meninggal. Usai diangkat dari dalam sumur, jenazah langsung divisum di tempat. Hasilnya tidak ditemukan tanda kekerasan dan diduga korban tewas murni akibat terjatuh ke dalam sumur. Dari hasil pemeriksaan, yaitu luka-luka terpeleset. Selanjutnya jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Seorang pekerja di Tulungagung tewas usai terjatuh saat hendak memasang kabel Wi-Fi. Korban tewas seketika dengan luka parah di bagian kepala akibat terbentur beton penutup saluran air. Tri Cahyono, warga desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Tulungagung, tewas terjatuh saat bekerja pada Sabtu sore. Saat itu korban sedang beraktivitas memasang jaringan Wi-Fi di desa Pucangan, Kecamatan Kauman. Kejadian bermula ketika korban hendak memasang kabel Wi-Fi dengan memanjat tangga yang disandarkan pada tiang Wi-Fi. Tangga pun dipegang oleh 2 pelajar SMK yang praktek kerja lapangan. Namun begitu menginjak anak tangga ketika korban terjatuh dan kepalanya membentur beton penutup saluran air. Seketika korban tidak sadarkan diri dan meninggal dunia beberapa saat kemudian. Warga yang mengetahui kejadian ini lalu melapor ke polisi. Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Kauman. Lalu kepalanya terbentur cor-coran di kepalanya. Sekitar jam berapa tadi kejadiannya? Jam 3. Ada berapa orang yang mengerjakan yang kerja wifi? Pasang wifi orang 4. Orang 4. Yang manjat 1, ya yang megang 2. Yang 1 duduk sini. Korban diketahui mengalami luka parah di bagian kepala hingga tewas seketika. Karena tidak ada unsur pidana, jenazah Tri Cahyono langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung.
Mayat perempuan ditemukan warga tersangkut ranting bambu di sungai Kecamatan Pademau, Pamekasan. Mayat tanpa busana dan belum diketahui identitasnya ini kemudian dibawa ke rumah sakit guna penyelidikan lebih lanjut. Penemuan mayat perempuan tanpa busana ini menggegerkan warga desa Pademau Timur, Kecamatan Pademau, Pamekasan, Madura. Mayat yang belum diketahui identitasnya ini pertama kali ditemukan oleh warga setempat yang sedang memperbaiki saluran air. Saat itu kondisi mayat mengapung dan tersangkut ranting bambu. Kondisi mayat mengeluarkan bau tidak sedap dan menyengat yang awalnya dikira bangkai hewan, sehingga warga kaget ternyata mayat perempuan. Penemuan mayat ini dilaporkan ke perangkat desa lalu diteruskan ke polisi. Saya mendengar info dari kepala dusun ya. Kepala dusun ini mendengar dari warga dan yang menemukan adalah bapak ini waktu dia mau memperbaiki paralon diesel pompa air. Ternyata setelah didatangi sama Pak Pamung benar ada mayat, jadinya Pak Pamung info ke kami info di grup pemerintah. Tapi ini dipastikan bukan warga Pademau Timur? Insya Allah bukan. Selanjutnya, mayat perempuan tersebut dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Slamet Martodirjo untuk dilakukan autopsi. Kasus temuan mayat ini masih dalam penanganan aparat kepolisian. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Dikabarkan menyusul ibu dan neneknya yang mencari kunyit ke hutan, seorang anak di Magetan hilang pada Jumat 9 Mei. Hingga Minggu pagi, proses pencarian masih dilakukan aparat TNI, Polri, serta warga. Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, serta relawan dan warga bergantian mencari keberadaan Ilut Apriliani yang dikabarkan hilang di hutan desa Lembeyan Wetan, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Remaja berusia 14 tahun itu tak diketahui rimbanya sejak Jumat siang 9 Mei. Diduga Ilut tersesat di hutan yang berada tak jauh dari rumahnya. Awalnya korban pamit ke Suradi, 50 tahun bapaknya, untuk menyusul ibu dan neneknya yang tengah mencari kunyit. Namun ketika siang saat Suradi ke hutan mengantar minuman, ia tidak melihat anak pertamanya tersebut. Kemarin itu cari kunyit, ikut saya cari kunyit di hutan. Sudah siang itu dia tuh pulang sama bapaknya, sama adiknya. Sampai rumah adiknya tuh kan tidur. Dia tuh jenuh mungkin, dia bilang sama bapaknya, "Pak, saya mau nusul Boe sama mama." Katanya gitu, tapi ternyata nggak nyampe sana. Jadi jam 2 sampai jam 4 itu orang tua masih mencari sendiri, sehingga dicari sendiri. Terus sekitar jam 4 akhirnya minta tolong warga sini dan kami juga dihubungi, sehingga kita juga ikut melakukan pencarian tadi malam sekitar sampai jam 10 malam, tapi karena cuacanya hujan dan di dalam hutan juga tidak maksimal, sehingga pencarian kita lanjutkan pagi ini. Sekitar hutan Lembeyan. Hingga Minggu pagi, proses pencarian masih dilakukan. Orang tua berharap Ilut segera ditemukan dalam kondisi selamat. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Kita beralih ke informasi ringan. Ribuan bonsai hias dengan harga fantastis dipamerkan dalam kontes nasional bertajuk Giri Kedaton Bonsai di halaman kantor Bupati Gresik. Pameran nasional diselenggarakan dalam rangka 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Gresik. Para pecinta tanaman bonsai dari seluruh penjuru Nusantara hadir ambil bagian dalam pameran dan kontes bonsai tingkat nasional bertajuk Giri Kedaton Bonsai yang digelar di halaman kantor Bupati Gresik. Total ada 1.001 tanaman hias atau bonsai milik para peserta yang datang dari berbagai penjuru daerah mulai Pulau Jawa, Bali, Kalimantan, Lombok, Palembang, dan Samarinda. Pameran bonsai hias ini dibagi dalam 5 kategori penilaian, yakni kelas bintang, utama, madya, pratama, dan prospek. Salah satu peserta pameran bonsai nasional, Roni Satria asal Gresik, ambil bagian dari kontes bonsai karena ingin belajar langsung dari dalam tentang budidaya tanaman bonsai dari para peserta lainnya dari berbagai daerah. Ikut meramaikan. Yang kedua, ingin mengetahui penilaian pohon ini dari juri. Jadi saya merawatnya tidak hanya sekedar menyiram, tapi saya ingin mengetahui
apakah gerak dasar ini diketahui oleh teman-teman dan dinilai oleh juri. Kontes tanaman hias ini digelar mulai 3 Mei sampai 13 Mei 2025. Tanaman bonsai yang menjadi juara secara langsung akan menaikkan nilainya mulai dari puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Pameran bonsai nasional dibuka oleh PLT Bupati Gresik, Asluhul Alif, bersama dengan Ketua Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia Pusat, Alex Tangkulung, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Eko Anindito Putro. Ini baru pertama kali ya diadakan di sini. Ini pertama kali di nasional. PLT Wakil Bupati Gresik selain memberikan hadiah kepada pemenang kontes bonsai nasional juga memberikan penghargaan ke perangkat desa di Gresik karena telah membangun kampung bonsai dan budidaya bonsai. Muhammad Hodi melaporkan dari Gresik. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Reza Zafira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.